Shalom semuanya. Maafkan saya untuk mungkin agak melo ya pagi ini. Saya akan mengajak kita berdoa sebentar. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, kemurahan-Mu kami boleh sampai hari ini Tuhan. Ketika kami mengingat kembali setiap peristiwa yang Engkau ikut campur dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami bisa sampai hari ini. Tapi kami terlalu percaya kuasa-Mu Tuhan, kekuatan-Mu, campur tangan-Mu, bahkan Roh Kudus yang ada dalam kami selalu menolong hidup kami. Biarkan setiap benih firman menjadi refleksi dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari sukacita. Amin. Saya bersyukur sekali bahwa pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala, Pendeta Harun, yang tidak lain adalah papi rohani saya. Kata yang bisa saya ucapkan kemanapun saya pergi, kembalinya pulang ke rumah ini. Karena apa? Karena ini rumah saya, rumah kita semua. Minggu lalu, hari Minggu sore kira-kira ya papi, saya memanggil beliau papi karena kedekatan kami dan anak-anak rohani juga pasti manggilnya papi. Papi chat WA. Waktu papi chat WA itu nggak biasanya saya pegang handphone gitu, langsung pegang handphone dan saya baca message beliau. Waktu papi chat saya, nak bisa nggak melayani di Pegadaian? Tuh hati saya kayak, ya ampun, udah hampir 2 minggu loh kita lagi berusaha untuk menguatkan hati, untuk nggak bersedih, untuk gimana ya caranya. Tapi ketika papi meminta begitu, saya tanpa berpikir panjang saya bilang sama suami saya dan kita bilang iya siap. Karena bagaimanapun juga itu yang beliau butuhkan dari anak-anaknya, support, dukungan, doa. Dan saya bersyukur sekali bisa kembali ke hari ini. Pada pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah kesempatan kedua. 1 minggu ini saya diingatkan Tuhan tentang kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu tidak selalu berbicara bahwa kita melakukan kesalahan lalu Tuhan memberikan kita kesempatan kedua. Tapi kesempatan kedua dari kita menang dan dimerdekakan dari rasa bersalah. Bagaimana kita bisa menang atas rasa bersalah? Kadang-kadang saudara-saudara terkasih, kita tuh suka diintimidasi, bahasa kerennya, ingetin sama orang lain bahwa kamu kan gini. Apalagi ketika kita habis dapat kabar buruk, kejadian nggak enak, atau hal yang kira-kira tidak menguntungkan bagi kehidupan kita, itu selalu ada rasa bersalah. Coba kalau andai kata bila mana saya waktu itu, nah kata-kata seperti itu yang sering kali muncul dalam alam pikiran kita. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan Yesus selalu memberikan kita second chance. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang baru. Mari kita baca firman-Nya dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dimenangkan dari satu masalah, itu bukan kali itu aja kita menang. Sepakat dengan saya? Karena apa? Karena kita udah melewati banyak trial, banyak sekali ujian, banyak sekali pengalaman yang sudah kita lalui di masa lampau, pada akhirnya membuat kita semakin kuat. Dan ketika kita dimerdekakan dari rasa bersalah,
kita bukan lagi diintimidasi, bahkan diingat-ingatkan, tetapi kita punya benteng. Apa sih benteng diri kita? Itu adalah firman Tuhan yang setiap hari kita baca, setiap hari kita renungkan. Saudara-saudara terkasih, benteng diri yang terutama ketika kita dalam kesusahan adalah kita mengingat kembali cerita kemurahan Tuhan di masa lalu. Benar nggak? Seperti saya kesaksian, saya puji Tuhan saya diberikan satu anak laki-laki, masih umur 2,5 tahun. Tetapi ketika proses hamil itu adalah hamil yang kedua, karena yang pertama saya keguguran. Ternyata itu waktu pandemi, benar-benar zaman pandemi. Ternyata ketika saya diberikan hamil yang kedua, itu pun kami tidak mengekspektasi. Tetapi dalam proses waktu saya keguguran itu benar-benar drop buat saya. Benar-benar Tuhan kenapa, Tuhan bagaimana dan sebagainya. Tetapi di situ saya punya fighting spirit. Nah ini, di situ saya merasa harus melawan pikiran kita. Saya harus dimerdekakan dari rasa bersalah. Karena saya pikir saya nggak cukup baik menjaga kehamilan saya terlalu capek. Karena dokter bilang waktu itu saya terlalu capek, segala macam. Tapi akhirnya setiap hari yang bisa saya lakukan adalah saya perkatakan iman ke rahim saya. Tuhan, saya percaya rahim saya pasti subur. Tuhan, saya percaya, saya proklaim, saya deklarasi iman udah kayak orang gila. Bahkan mungkin suami saya sendiri juga nggak tahu ya. Tapi mungkin beliau juga udah masih sedih. Tapi saya percaya Tuhan pasti jawab di dalam segala keterbatasan kami waktu itu. Dan singkat cerita 4 bulan kemudian saya positif hamil. Dari mana saya tahu positif hamil? Inilah kejutan dari Tuhan. Hari dimana dari Golden Light Ministry mengharuskan atau memberikan kita kesempatan untuk vaksin gelombang pertama. Nah itu Bapak Pendeta. Di situ tuh kita udah prepare. Itu Pendeta Happy yang bantuin saya untuk dapat surat izin dan segala macam. Akhirnya di hari di mana saya mau pergi vaksin, pagi-pagi tuh waktu berdoa bersama dengan suami, Tuhan ingatkan, coba kamu respect subuh-subuh waktu itu, karena saya pikir saya harus berangkat cepet-cepet karena mau vaksin. Waktu itu di daerah mana ya Pak ya, saya lupa, Jakarta Pusat kalau nggak salah. Terus ketika tes swab itu cuma garis samar sekali, saya pikir ini nggak mungkin. Terus suami saya bilang kayaknya nggak juga. Cuman akhirnya kita mengambil keputusan kita nggak pergi. Itu kayak saya, ya ampun Tuhan, dari sekian juta manusia di Indonesia, kami diberikan privilege untuk boleh vaksin gelombang awal, tetapi harus ada yang saya korbankan. Ketika 2 hari, 3 hari lewat, saya periksa lagi, dan itu benar 2 garis. Saya hanya bersyukur, mengucap syukur dalam Tuhan. Kalau hari itu saya tidak tes pagi-pagi, apa jadinya ketika saya vaksin? Dan gak ada yang bisa menjamin saya kehilangan bayi saya. Karena ternyata ibu yang hamil, apalagi awal-awal kehamilan, sama sekali gak boleh menerima vaksin. Dan itulah kejutan dan rencana Tuhan. Akhirnya kami periksa. Singkat cerita, 4 bulan kami periksa lagi ke dokter, dan saya dirujuk untuk ke dokter darah, spesialis darah. Waktu dokter spesialis darah saya melihat hasil lab, beliau cuma bilang, gimana bisa ceritanya bayi ini masih hidup? Karena harusnya sudah nggak ada. Kenapa? Ternyata saya punya yang namanya pengentalan darah akut. Jadi itu udah sama sekali nggak mungkin banget untuk saya bisa hamil secara normal, ataupun di usia saya yang saat ini udah di atas 35, itu harus dengan pengobatan tersendiri. Jadi akhirnya dokter ini bilang, ini mujizat. Karena gak mungkin banget yang namanya bayi ini bisa bertahan hidup bahkan sampai 4 bulan. Di situ saya cuma berpikir, wow, apa yang Tuhan lakukan itu di luar perkiraan kita. Bagi saya dan keluarga itu kabar baik.
dan mujizat. Ketika saya memilih langkah iman, saya percaya apapun yang terjadi, mau dokter bilang saya susah hamil, saya segala macam, tapi saya cuma deklarasi iman setiap hari. Bahkan sampai suami saya awal-awalnya juga ragu gitu. Tapi itulah rekayasa tangan Tuhan. Dan sampai akhirnya proses kehamilan yang penuh dengan treatment bahasa dokter. Jadi saya harus kontrol, minum obat, infus, selalu di darahnya itu harus selalu encer, segala macam sampai proses kelahiran yang juga hampir 2 minggu lebih saya ada di rumah sakit karena bayinya harus cepat-cepat dikeluarin. Dan singkat cerita, hari ini anak saya sehat atas perkenanan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dari mana saya bisa punya kepastian, jaminan? Karena saya tahu ketika kita udah gak ada harapan, ketika kita dapat berita buruk, ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, kita impikan, kita dambakan, kita diingatkan oleh kebaikan Tuhan di masa lalu. Gimana sih Tuhan udah bawa saya sampai bisa di titik itu? Dan dokter bilang harusnya ini udah parah banget. Tapi gimana bisa mujizat itu terjadi? Disitulah saya tahu kita harus punya kemerdekaan dari rasa bersalah. Kita harus punya fighting spirit bahasa saya. Setiap hari, setiap detik, setiap jam kita tuh lagi berjuang. Kalau Papi Harun selalu ngajarin di Golden Lamb Ministry, selalu ngajarin peperangan rohani. Kita tuh harus selalu berperang gitu. Sampai di satu titik kadang-kadang kita juga manusia biasa yang ngerasa capek. Masa sih harus perang lagi? Masa kita harus, kok kayaknya gini ya Tuhan. Tapi itulah, kita harus selalu yakin dan percaya. Kuncinya ketika kita merdeka dari rasa bersalah, kita dipulihkan karena kita sudah diselamatkan dan kita bisa melangkah kepada rencana Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, soso artinya utuh. Nah, ini adalah salah satu kunci di mana kita bisa mengalami kemerdekaan dari rasa bersalah. Ketika kita utuh, soso. Utuh itu kita diselamatkan. Sepakat dengan saya, kita semua sudah diselamatkan oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus. Amin. Lalu kita dipulihkan. Nah, masa dipulihkan inilah paling berat. Kenapa? Karena setiap hari kita harus mengalami pemulihan. Bukan setiap hari, setiap detik saya rasa. Karena itu tadi, kita harus mau merdeka. Mau merdeka dari segala macam pikiran, segala macam omongan-omongan orang yang sering kita dengar. Kadang-kadang omongan orang itu bisa positif, tapi ketika negatif, ketika kita mendapat kejutan-kejutan dari Tuhan, kalau kejutan berkat, kita pasti praise the Lord, Tuhan Yesus baik, Tuhan jawab doa. Tapi ketika kejutan, kabar yang tidak menyenangkan, kabar duka, gak semua kita loh selalu hidupnya berhasil setiap hari. Tapi kegagalan juga bukan sebuah tidak keberhasilan. Kegagalan adalah proses di mana Tuhan lagi mau memerdekakan kita. Ketidakpastian adalah Tuhan lagi mau memerdekakan kita. Keterlambatan Tuhan lagi mau memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya adalah, hari ini apa yang Tuhan ingin merdekakan dari saudara-saudara terkasih dan saya? Lingkaran apa, fase apa, masa apa yang Tuhan ingin merdekakan? Mungkin saat ini saya masih harus bergumul dan berjuang dimerdekakan dari sedikit emosian ya. Karena setelah jadi ibu tuh kayak, wow, luar biasa ternyata. Terus jadi gampang emosi gitu kalau sama anak bayi, toddler, apalagi anak-anak yang lagi aktif-aktifnya dan macam di situ tuh saya bergumul, oh Tuhan Yesus ternyata gini ya. Dulu waktu saya hamil, saya berdoa tiap pagi, sore, malam, petang. Saya bersyukur banget, tapi ketika udah menjadi orang tua, itu adalah fase yang berbeda. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini kita lagi mau dimerdekakan dari apa?
Hari ini kita mau dibebasin dari apa? Apakah rasa takut, rasa gusar akan ketidakpastian, atau kita lagi terlambat mengalami sesuatu? Semua hal itu ada prosesnya. Bagi saat ini saya lebih menyukai proses yang Tuhan izinkan daripada tiba-tiba mengalami sebuah hal kejutan yang kok gini ya. Karena ketika kita mengalami kejutan yang benar-benar di luar ekspektasi, kadang-kadang kita lupa bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan. Kadang-kadang orang kalau dikasih berkat berlebihan sekali, dia bisa happy banget, tapi ternyata dia ada yang belum merdeka dari dirinya. Jadi apa? Kita lebih memilih untuk dimerdekakan. Ketika kita merdeka, kita bisa jadi manusia yang utuh. Ketika kita jadi manusia yang utuh, kita bisa memelihara dan terpelihara dalam kesetiaan kemurahan Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pasal 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pasal 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagi saya pribadi, ini ayat yang sangat menguatkan untuk saya bisa selalu merasa merdeka. Kenapa? Singkat cerita, ayah saya sudah berpulang, kira-kira hampir mau 16 tahun. Dan adik saya satu-satunya juga sudah berpulang. Dan hari ini saya hanya tinggal berdua dengan mama saya. Ketika saya mengalami itu, saya berpikir, wah, terus gimana cara papa saya? Siapa yang mau bayarin kuliah saya, kehidupan saya, gimana masa depan saya, dan sebagainya. Lalu di perjalanan, Tuhan kembali proses hidup saya. Kami benar-benar jadi nol, dan itulah Tuhan dengan karyanya yang luar biasa bisa membuat saya dan ibu saya sampai hari ini. Apakah itu bukan kejutan dari Tuhan? Apakah itu bukan rekayasa tangan Tuhan? Karena apa? Karena saya tahu ada Roh Kudus yang Tuhan kirim jadi penolong. Jadi saya cuma selalu bisa berdoa, Tuhan, Papa saya di surga. Yang saya punya cuma Tuhan Yesus sebagai Papa saya. Apapun yang saya mau, apapun yang saya pengen, apapun yang saya keluhkan, saya manggil Tuhan Yesus sudah kayak Papa. Karena percaya, gak ada satu pribadi pun yang lebih mengerti kita daripada Tuhan Yesus. Sepakat? Amin. Apapun itu, sepenggal apapun cerita hidup kita, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita arahan. Oke, nak, kamu ambil keputusan ini, kamu ambil keputusan ini, kamu ambil keputusan ini. Jadi ketika saya selalu mengingat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, saya berpikir, wow, ternyata hari kemarin saya menang loh, saya merdeka. Masa hari ini saya nggak merdeka? Mulut ini gampang banget ngeluh. Aduh, kalau boleh tanya ibu saya tuh dulu tuh ngeluh, nyalahin pihak luar lah ceritanya. Kenapa sih gini, kenapa sih gini? Tapi itu tadi
Ketika saya dapat kejutan dari Tuhan, bahkan yang paling gak enak, saya cuma bilang, oke, saya tahu ini cara Tuhan memproses saya. Ini rekayasa tangan Tuhan yang lagi mempersiapkan saya untuk satu momen. Saya berpikir, kalau saya dulu gak kuat, gimana saya hari ini bisa ada di depan sini? Sebuah kemurahan juga Tuhan bisa berikan saya kesempatan untuk full time melayani. Melalui Bapak Harun saya diberikan privilege untuk bisa punya skup pelayanan yang lebih lagi. Saya bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Saya cuma anak perempuan yang punya banyak cita-cita, punya banyak impian. Siapa yang tahu Tuhan membawa hidup saya dari kesaksian-kesaksian yang sudah saya alami bisa menguatkan orang lain, bisa menguatkan perempuan-perempuan lain ketika apa yang saya alami. Sangat bahaya sekali kalau roh yatim piatu ini masih ada dalam kita. Itu adalah spirit yang kita tuh suka ngerasa loneliness tanpa kita sadari loh. Kadang-kadang kita di tengah keramaian atau kita lagi diem, ya udahlah, emang gue sendiri, emang gak ada yang ngerti gue. Kadang-kadang spirit loneliness ini menyergap sangat cepat tanpa kita sadari. Ini namanya roh yatim piatu. Dan ini yang Tuhan ingin sekali. Kita selalu ingat, halo, ada Roh Kudus nih. Kamu gak sendiri, kamu punya orang tua. Halo, kamu gak sendiri. Kamu bisa cerita apa aja ke Roh Kudus. Sebelum kamu cerita, sebenarnya Roh Kudus sudah tahu. Sebelum saudara-saudara cerita, saudara-saudara berdoa, Roh Kudus tuh udah tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, kalau kita nggak mereka, susah bisa jawaban Roh Kudus kita. Kalau bahasa Indonesia, merdeka tuh udah dari dulu, tapi harus diperjuangkan kan setiap tahun, setiap momen 17 Agustus. Gitu juga sama kita. Kita udah merdeka, diselamatin sama Tuhan, dibayar lunas di atas kayu salib. Bagian kita nih setiap hari kita memperjuangkan kemerdekaan. Kalau saya boleh sedikit bersaksi, 2 minggu ini tuh berat banget buat saya pribadi. Ketika saya dengar kabar, saya nggak pengen, dari tadi saya cuma menahan untuk nggak bersedih. Banyak kenangan saya sama mami anak. Mungkin nggak selalu intens ketemu, nggak selalu kumpul bareng seperti anak-anaknya, tapi saya bersyukur saya boleh mengenal beliau secara personal. Bagi saya beliau adalah pahlawan iman, dan bagi saya beliau adalah contoh role model di mana seorang ibu rumah tangga bisa mendampingi suaminya tetap melayani dan mengurus anak-anaknya. Kemarin itu setelah masa pandemi, saya punya anak, saya ngurus anak. Jadi kayak ada pembenaran dalam diri saya, ya udahlah nantilah, jangan terlalu aktif dulu lah pelayanannya karena saya harus ngurus keluarga. Tapi ketika momen ini terjadi, itu refleksi diri bagi saya. Benar-benar goncangan ya. Saya mengalami goncangan secara pribadi. What's next? Apa selanjutnya? Pertanyaannya adalah, bukan kita harus memelihara kehilangan, tetapi harus menjadikan itu sebagai tonggak di mana kita, Tuhan, saya mau melakukan lebih. Menjadi sebuah momen peringatan. Apa yang harus kita sama-sama lakukan sebagai satu gereja, sebagai satu keluarga, sebagai rekan pelayanan, sebagai pribadi-pribadi di gereja ini yang mengenal beliau. Saya percaya setiap kita punya momen khusus sama Ibu Gembala. Bohong kalau enggak. Ibu Gembala ini Ibu Gembala kita yang sangat generous. Yang kalau marah ya marah, kalau cerewet ya cerewet. Dan itu tadi saya perjalanan
ke Subang ini saya benar-benar oke, saya harus nggak boleh bersedih. Tapi kok nggak ada yang chat saya, udah sampai mana cantik? Kamu udah mau masakin bubur itu? Itulah sebuah momen yang nggak mungkin kita bisa lupakan. Tapi bagian kita adalah kita merdeka dari rasa bersalah. Itu berlaku buat saya. Jadi sebelum saya dapat kabar itu, sudah 1 bulan kemarin itu saya dan suami tuh benar-benar mau ngatur jadwal pergi ke sini. Karena kami mau bawa sembako. Saya bilang sama papi, Pap, kita lagi ngatur jadwal nih. Jadi kemarin waktu dapat kabar ini saya sama suami benar-benar drop banget kayak, ya kok kita harus pergi ke Subang gini ya? Padahal kita udah rencanain kita mau ke Subang. Itu tadi. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Saya merasa bersalah banget. Saya sama suami saya 1 minggu benar-benar kayak freeze gitu di rumah kayak, kenapa ya kita nggak paksain ya? Kenapa kita nggak ini? Saya pikir kalau saya terus punya rasa bersalah yang sedemikian rupa, gimana saya mau punya kesempatan yang baru yang Tuhan sediain untuk kita bisa melakukan kebaikan Tuhan di masa mendatang. Ibu Gembala adalah cerita yang luar biasa. Beliau sudah menyelesaikan finish well di bagian itu. Dan Ananda juga, Yolanda. Saya tuh sampai bilang sama Tuhan, berarti saya belum finish well. Batu bata saya ini mungkin belum komplit kali ya. Itu benar-benar refleksi buat saya pribadi. Dan saya berharap pagi hari ini kita sama-sama di-refresh bahwa yuk kita sama-sama mau merdeka, mau memperjuangkan kemerdekaan dalam Tuhan, mau belajar untuk bilang, oke Tuhan, hari ini saya mau berjuang untuk merdeka karena saya mau lebih mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Pertanyaannya adalah, kita mau ngapain di sini? Kita mau dukung apa nih ke Bapak Gembala? Sebagai satu gereja, sebagai satu pelayanan, sebagai keluarga. Saya selalu menganggap rumah ini rumah saya. Walaupun sering gak ketemu, udah bertahun-tahun dari zaman pandemi ya, Tante Yani. Tapi itulah, saya pulang ke sini lagi dengan cara yang Tuhan. Dengan rekayasanya Tuhan saya pulang ke sini lagi. Dan saya selalu bilang, Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kami berduka, tapi kami gak boleh terus berdiam dalam kedukaan. Ini malah kayak jadi trigger, kayak jadi kekuatan baru gitu buat kita untuk yuk kita lebih lagi ngelakuin yang lebih banyak lagi buat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita nggak tahu sampai di mana umur kita. Kita nggak tahu sampai di mana masa aktif bakti kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saya ditempatkan di keluarga ini. Terakhir, saudara-saudara terkasih, Tuhan itu selalu menyelamatkan kita di momen terpepet banget. Bener gak? Mungkin gak kita tuh udah berdoa untuk jawaban doa yang sangat-sangat kita inginkan gitu ya. Tapi kok gak dijawab-jawab, ternyata tenggat waktunya masih ada 2 minggu, sebulan. Tapi giliran udah last minute, mau 5 menit, atau 10 menit, atau 1 hari, 1 jam. Karena Tuhan kasih jawaban yang wow.
Saya bersyukur diberikan pasangan hidup saya yang sekarang. Ya cuma satu sih ini. Beliau orang Manado, makanya cocok banget sama Mami Anka. Terus beliau ini orangnya keras banget, disiplin, semi Hitler lah kalau menurut saya. Jadi beliau ini punya jam doa yang luar biasa, yang selalu benar-benar lebih disiplin dari saya. Jadi saya tuh suka mikir dari awal pernikahan, kan gue yang pendeta ya, katanya gue yang melayani Tuhan, kenapa gue dikasih suami begini ya? Kayak dia lebih pendeta. Dan memang harus saya akui, dia layak untuk jadi imam keluarga. Dia lebih bukan mengerti, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu saya mau menikah, doa saya cuma satu, Tuhan, saya gampang lah bisa punya pacar, tapi saya mau diberikan suami yang menerima panggilan hidup saya. Ini yang susah nih. Karena selama ini yang selalu deketin saya ya cowok-cowok pada umumnya lah. Punya duit, oke punya duit. Tapi apakah dia mengerti panggilan hidup saya? Pelayanan saya, calling saya. Saya udah lari terlalu jauh dari hidup saya yang dulu. Anak Jakarta, singkat cerita dulu saya kuliah kedokteran gigi. Tapi Tuhan membawa saya di hari ini untuk melayani Tuhan. Saya dulu dari hari Kamis sampai hari Minggu kerjaannya di klub. Karena saya tahu saya pintar. Saya nggak perlu belajar, saya tahu pasti nilai saya bagus. Saya merokok bertahun-tahun, saya minum segala macam, anak Jakarta banget lah. Siapa yang mengira saya bilang sampah seperti saya, Tuhan pakai, Tuhan murnikan, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika saya diberikan pasangan hidup, saya cuma bilang, Tuhan, saya minta yang ngerti panggilan saya. Cuma itu aja yang bisa mensupport. Beliau kerja sekuler, sangat sekuler. Tapi ternyata beliau hatinya lebih radikal daripada saya. Hati melayaninya tuh radikal banget. Itu saya harus apresiasi. Sebagai seorang istri, sebagai seorang mantan pacar, saya harus apresiasi. Jadi kadang-kadang dia bilang, Non, dia manggil saya Nona, nggak tahu, mungkin orang Manado kalau manggil ceweknya Nona kali ya. Non, kamu kalau melayani bukan tentang di mimbar, tapi apa yang kamu lakuin yang orang lain nggak lihat. Mimbar kamu ya rumah tangga, mimbar kamu adalah sebagai seorang istri, mimbar kamu adalah di rumah. Kalau kamu mau pelayanan, bantu orang, nggak perlu kamu expose, nggak perlu kamu shoot, nggak perlu kamu apalah. Jadi semenjak saya bersama dengan beliau, saudara-saudara, saya tuh udah mulai jarang banget nge-post sosial media. Aduh, padahal dulu saya sehari bisa post tuh banyak banget. Semenjak sama beliau, ya ampun, saya jadi jarang banget yang bikin IG atau segala macam. Kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, iya juga ya, kok jadi kebawa ya sama kebiasaan pasangan. Nah inilah, dengan siapa kita bergaul, itu akan menjadi apa kita di hari depan. Dan saya bersyukur sekali punya pasangan yang mengerti panggilan. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Gembala juga, Pak ini Papi ini benar nggak ya jodoh yang dari Tuhan? Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik dan nggak pernah meleset. Jadi kalau hari ini kita lagi mendoakan sesuatu, jawabannya pasti nggak pernah meleset. Kalau kita lagi berharap sesuatu, pasti nggak akan pernah meleset. Kalau kita lagi merasa kehilangan itulah yang jadi kekuatan baru buat kita. Kalau kita lagi sedih, pasti ada kegembiraan besoknya. Nggak mungkin Tuhan itu ngebiarin kita terlunta-lunta. Karena kita bukan yatim piatu. Kita bukan yatim piatu. Itu yang selalu saya pegang. Saya sering minder sama teman-teman saya yang masih punya orang tua lengkap. Karena ya, pastilah. Tapi saya tahu, enggak. Saya berharga, kita berharga, dan kita sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan.
boleh kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sambil kita menyanyikan satu pujian sampai akhir kita menjadi kau dapati kita tetap setia. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus. Untuk kesempatan yang selalu baru yang Tuhan berikan. Nafas kami Engkau berbarui lagi. Kekuatan kami, kelemahan kami Tuhan, keletihan kami Tuhan, Engkau berbarui manusiakan Tuhan. Engkau segarkan jiwa kami Tuhan Yesus. Yang sakit lutut disembuhkan Tuhan Yesus. Sakit tulang belakang disembuhkan. Kau cabut Tuhan sampai sakarakannya. Kecemasan, rasa cemas, kami percaya Tuhan, roh perhambaan dari diri kami sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi manusia baru Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang kuat semakin hari Tuhan. Kami otot kami Tuhan. Otot kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kebarayaan kesyukuran.
terima kasih sangat Tuhan, karena kami mendapatkan hal baru Tuhan. Kami yang selalu merasa yatim piatu dan merasa sendiri, ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami lupa karena penyertaan-Mu yang ada dalam hidup kami. Seringkali kami lupa Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang selalu merasa sendiri dalam hidup ini Tuhan. Bahkan seringkali kami melupakan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, kami mau perbaharui hidup kami mau menyatakan hidup kami itu lebih melekat lagi kepadamu. Firman ini membukakan pikiran kami Tuhan, untuk kami lebih lagi dekat kepadamu, lebih lagi kami mengandalkan Engkau 100%. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau penghibur kami. Kami bersyukur Tuhan, firman ini telah disampaikan. Kami alaskan doa ini dan memulai acara selanjutnya dalam ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati saudara. Haleluya, kita tidak yatim piatu ya saudara. Jangan lupa kita tidak sendiri. Haleluya. Kita akan mempersembahkan persembahan. Kita akan berdoa persembahan. Ada tugasnya. Ya, sambil petugas mempersiapkan, mari kita berdoa. Nanti untuk doa persembahan. Ya, nanti Bapak Gembala yang sambil kita doa. Bapak yang baik, serta kami mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, sehingga sebesar apapun akan menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan pelebaran kerajaan sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, hari baik rahmat kepadamu. Hari banyak hari, tetap kulihat kasih-Mu. Yang sudah melayani kita bersama ibu dan suami dan juga anak yang mungkin lagi di luar ya. Tuhan saya memberkati ibu kita semua supaya kita tidak berlarut dalam kehilangan. Saya mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Haleluya, haleluya, bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan kebenaran firman yang sungguh menguatkan, menghiburkan kami, sehingga kami tidak dijadikan yatim piatu oleh-Mu. Ada pengayoman dari-Mu Tuhan. Kami tidak pernah kehilangan dari orang-orang yang kami cintai, karena mereka sudah bersama dengan Engkau, dan kami merasa saat kami ada di hadirat-Mu, mereka hadir. Sekalipun kami tidak menatap wajah mereka, tetapi kehadiran-Mu adalah kehadiran mereka. Kehadiran mereka itulah yang membuat kami menjadi terus kuat dan tidak pernah merasa kehilangan. Itu sebabnya bersyukur kami mendapat pengertian-pengertian baru Tuhan. Jauhkan kami dari rasa bersalah yang terus
dibuat oleh iblis dengan tipu muslihatnya, sehingga akan membuat kami menjadi lemah imannya. Tetapi kebenaran firman telah mengingatkan kami, apapun yang terjadi, kejutan-kejutan, khususnya hal-hal yang tidak baik, supaya kami lepas dari rasa bersalah, merdeka dari rasa bersalah. Karena itu akan membawa kami terus meraih kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau rencanakan kepada kami, sebab semua rencana itu adalah yang terbaik bagi kami. Berkati Tuhan hamba-Mu, anak-Mu, anak Soraya, dalam pelayanannya sebagai ibu rumah tangga dan dalam segala aktivitas kehidupannya, baik secara rohani, di mana saja Kau percayakan Tuhan. Mari berkati Tuhan Yesus, demikian suami, demikian juga anaknya Tuhan. Kami percaya kekuatan penyertaan-Mu, kesehatan, dan limpah kasih sayang-Mu atas keluarga ini. Ibu Atik juga terus, bahkan Eyang yang juga Tuhan yang support luar biasa mereka, dan diberkati bahkan kaum keluarga dari Ibu Atik Tuhan. Begitu mereka sungguh mengasihi Tuhan, dan terus mereka melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan Tuhan Yesus Kau berkati juga fasilitator kami, baik tempat ibadah maupun pastroli, berkati berlimpah-limpah. Demikian berkati Kecamatan Pagarin kami Tuhan dengan pimpinannya, Kabupaten Subang dengan pimpinannya, Jawa Barat Provinsi kami Tuhan dengan pimpinannya, serta juga provinsi-provinsi lain Tuhan Kau berkati. Dan juga Indonesia, tanah air yang kami cintai juga Kau berkati Tuhan, sehingga kepemimpinan Pak Jokowi yang nanti diteruskan Prabowo Gibran sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan lewat pemilihan umum. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah semua yang terjadi ini adalah kehendak-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu pertama-tama. Karena di tangan mereka Tuhan akan ada kegerakan besar bagi Indonesia. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Dan segala program yang dikerjakan mereka diberkati. Baik para menteri yang sudah ada maupun yang akan terpilih juga. Mari Tuhan campur tangan buat Indonesia. Demikian Tuhan yang bergerak di dalam hukum, supaya mereka berani terbuka membongkar kasus-kasus besar seperti terorisme, gebong narkoba, sindikat, mafia, koruptor, sehingga semua yang bersalah kepada negara maupun sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, selesai dari semua, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat. Hamba-Mu, anak-Mu Tuhan yang akan kembali ke tempatnya juga sampaikan dengan selamat, dan pertemukan kami kembali di hari-hari mendatang, baik penggembalaan di sini maupun juga kami Tuhan rekan-rekan Golden Land Ministry, di mana Engkau bisa mempertemukan kami dalam fellowship yang indah dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami akan doakan dengan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi-Mu, kasih karunia kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milik-Mu, saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.